Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Besar. Dan pada kesempatan kali ini saya akan ziarah ke dua tempat. Yang pertama yaitu ke makam Kiai Haji Nawawi di Lungge, dan yang kedua adalah ke makam Kiai Subhi di Paraan. Kabupaten Temanggung adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah, yang terletak kota pusatnya yaitu di Temanggung. Sedangkan Kabupaten Temanggung berbatasan dengan Kabupaten Kendal di utara, Kabupaten Semarang di timur, Kabupaten Magelang di selatan, serta Kabupaten Wonosobo di barat. Untuk menuju ke Lungge bisa lewat Google Maps dan tulis saja Lungge Temanggung, akan bisa langsung terlihat di Google Maps. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di jalan menuju ke Pondok Darun Naim. Sebelum kita sampai, terlebih dahulu saya ceritakan bahwa Kiai Haji Nawawi Lungge adalah suami dari Ibu Nyai Hajah Siti Fatihah. Beliau adalah putri pertama dari Kiai Haji Khudori dan Ibu Nyai Nur Halimah Khudori. Beliau menikah dengan Kiai Haji Nawawi dari Lungge Temanggung, dan Kiai Haji Muhammad Nawawi adalah pengasuh pondok pesantren Ar-Rabbani Darun Naim yang berdiri pada sekitar tahun 1982, dan pondok pesantren Ar-Rabbani Darun Naim beralamat di Lungge Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Untuk letak makom Kiai Haji Nawawi ini persis berada di belakang pondok pesantren Darun Naim, dan sebelahnya juga ada dalam Ibu Nyai Siti Fatihah, dan ini bisa lewat dua pintu, dari pondok juga bisa, dari belakang juga bisa. Sedangkan untuk informasi pondok pesantren Ar-Rabbani ini sekarang diasuh oleh Ibu Nyai Siti Fatihah sendiri dengan putranya yang pertama yaitu Gus Fani, dan beliau meneruskan dari jejak Kiai Nawawi, melanjutkan perjuangan pesantren Ar-Rabbani Darun Naim. Kiai Haji Muhammad Nawawi meninggal pada Sabtu 30 Januari 2010 atau 14 Safar 1431 Hijriah. Semoga beliau termasuk ahli dari ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Setelah kita ziarah ke Kiai Haji Nawawi di Lungge, kemudian kita menuju ke Paraan, yaitu tepatnya di makam Kiai Subhi Paraan. Untuk lokasinya sendiri bisa dicari di Google Map, tulis saja makam Kiai Haji Subhi Paraan, dan ini saya ambil dari Secang, pelikan Secang, kemudian langsung menuju ke Paraan. Sambil kita berjalan, sedikit saya cerita bahwa Kiai Haji Subhi nama lahir adalah Muhammad Benjing. Nama setelah berumah tangga Raden Somo Warjoyo. Namun setelah haji, beliau berganti nama menjadi Subhi atau Subki atau Subeki. Lahir di Paraan, Temanggung 31 Desember 1858, meninggal juga di Paraan, Temanggung 6 April 1959 pada saat beliau umur 100 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah.
Kepada seluruh pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di channel Gustar, dan untuk kesempatan kali ini kita ziarah di makam salah satu pejuang ataupun pahlawan yang pada waktu zaman dahulu itu terkenal dengan Bambu Runcing. Pastinya banyak pemirsa yang sudah paham siapa lagi kalau beliau bernama Kiai Subhi dari Paraan Temanggung. Dan makam dulu ketika masih belum direnovasi itu sangat memprihatinkan kondisinya, dan alhamdulillah pada akhir-akhir ini dari beberapa mungkin dari Pemda ataupun dari masyarakat sekitar itu merenovasi keadaan makam, dan alhamdulillah sudah bagus. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat dan mari kita berziarah ke makam Kiai Subhi. Oke pemirsa, dan inilah makam Kiai Subhi. Dan di depan tadi sudah ada bendera merah putih, artinya memang sudah diakui bahwa Kiai Subhi adalah salah satu pahlawan bangsa Indonesia ini dan ikut mempertahankan kemerdekaan dari serangan baik Belanda maupun Jepang. Dan pemakaman ini sebenarnya pemakaman umum yang ada di Kauman Paraan. Dan tadi di video di awal kita sudah melihat bahwa kita berziarah di makam Kiai Haji Nawawi Lunggi, dan kemudian kita lanjut di makam Kiai Subhi ini, dan mari kita ziarah bersama-sama. Kiai Subhi merupakan tokoh pejuang kemerdekaan, penggagas senjata bambu runcing. Beliau merupakan penasihat barisan bambu runcing bersama dengan kiai-kiai pengurus lain, diantaranya Kiai Haji Sumo Bunardo dan Kiai Haji Muhammad Ali dan juga Kiai Haji Nawawi. Namanya diabadikan sebagai nama jalan di Paraan Temanggung. Senjata bambu runcing dan fotonya juga terpampang pada vitrin sudut 1 di Monumen Jogja Kembali, Yogyakarta. Sedikit kisah tentang Kiai Subhi bahwa bambu runcing merupakan senjata masyarakat Indonesia ketika melawan penjajah. Jika dipikir secara logika, bambu runcing tentu tidak bisa melawan bedil ataupun senjata kolonial, tetapi dengan kekuatan wirid dan doa ulama yang disepuhkan pada bambu runcing, para pejuang yang memegangnya mendapatkan kesaktian dan kekuatan yang luar biasa, lebih ketika saat berjuang. Ulama pejuang yang berjasa dalam memberikan kekuatan pada bambu runcing ialah Kiai Haji Subhi dari Paraan, Magelang, Jawa Tengah. Kiai Subhi menyepuh bambu runcing para pejuang dan laskar santri dari berbagai daerah, baik yang berasal dari Jawa Tengah maupun dari Jawa Timur. Dalam momen menyepuh bambu runcing, ratusan bahkan ribuan tentara Sabil baik Hizbullah dan Sabilillah, juga Tentara Keamanan Rakyat TKR, selalu membanjiri rumah Kiai Subhi untuk menyepuh bambu runcingnya dengan doa. Bahkan untuk keperluan menyematkan kekuatan spiritualnya, Jenderal Sudirman dan anak buahnya juga berkunjung ke rumah Kiai yang dijuluki sebagai
Kiai Bambu Runcing tersebut. Ketika pasukan Belanda menyerbu kembali Jawa pada Desember 1945, barisan santri dan kiai bergerak bersama warga untuk melawan. Pertempuran di Ambarawa pada Desember 45 menjadi bukti nyata. Bahkan Jenderal Sudirman berkunjung ke kediaman Kiai Subki untuk meminta doa, berkah dan bantuan dari Kiai Subki. Jenderal Sudirman sering berperang dalam keadaan suci untuk mengamalkan doa dari Kiai Subki. Dari narasi ini dapat diketahui bahwa Jenderal Sudirman merupakan santri Kiai Subki. Beberapa tokoh berkunjung ke Paraan untuk bertemu Kiai Subki, di antara pemuda BMT Jenderal Sudirman tahun 1916, 1950 Kiai Wahid Hasim, 1453 Kiai Zainal Arifin Hizbullah, Kiai Maskur Sabilillah, Kasman Singadi Mejo, Jaksa Agung, dan banyak lagi yang lain. Mungkin sampai di sini ziarah dan sejarah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qouli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.